Presiden Prabowo dinilai lebih berani dalam mengambil kebijakan yang penuh risiko. Anggaran yang sebelumnya bisa digunakan untuk membeli mobil dinas, rumah baru, atau kepentingan pribadi lainnya kini tidak lagi tersedia. Oleh karena itu muncul gelombang penolakan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Balik lagi di channel gua, Mr. Kutil. Di video kali ini kita bakal mereaksi sebuah video dari channelnya Auto DP yang berjudul Geger Pidato Terbaru Prabowo. Prabowo hati-hati, Indonesia dalam bahaya. Ada agen asing bergerak. Di video kali ini banyak banget tentang tindakan-tindakan Pak Prabowo yang sangat beresiko tinggi, guys. Yang perlu kita tahu juga, banyak sekali orang-orang atau warga asing bahkan dari Indonesia sendiri yang menentang setiap putusan-putusan Pak Prabowo, guys. Yuk kita langsung tonton aja ya videonya, guys. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum. Waduh. Merasa sudah menjadi raja kecil. Wow, lihat guys. Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan politik yang kompleks, baik dari dalam negeri maupun tekanan dari luar negeri. Kebijakan-kebijakan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap pihak asing justru mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan. Muncul pertanyaan, apakah penolakan ini murni berasal dari masyarakat Indonesia atau ada kepentingan asing yang bermain di baliknya? Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah kebijakan yang berorientasi pada kepentingan nasional. Beberapa di antaranya adalah nasionalisasi aset strategis. Pemerintah mengambil langkah besar dengan menasionalisasi berbagai aset strategis yang sebelumnya dikuasai oleh pihak asing, seperti Freeport, Blok Rokan, dan Blok Masela. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat maksimal bagi rakyatnya. Hilirisasi sumber daya alam. Kebijakan ini mengharuskan pengolahan sumber daya alam dilakukan di dalam negeri sebelum diekspor. Negara-negara yang selama ini mengimpor bahan mentah dari Indonesia tentu merasa dirugikan karena mereka tidak lagi bisa memperoleh bahan baku dengan harga murah. Bener-bener. Pelarangan ekspor gas alam. Salah satu kebijakan yang cukup kontroversial adalah penghentian ekspor gas alam ke berbagai negara, termasuk Singapura. Data dari Energy Market Authority menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Singapura mengonsumsi sekitar 154.000 BPTUD gas. Sementara Indonesia mengekspor 467.000 BPTUD ke negara tersebut. Dengan adanya kebijakan ini, Singapura akan kesulitan memenuhi kebutuhan energinya. Waduh. Kewajiban penyimpanan devisa di dalam negeri. Kebijakan ini mengharuskan seluruh devisa hasil ekspor atau DHE disimpan di dalam negeri yang sebelumnya banyak disimpan di luar negeri termasuk Singapura. Menurut data PPATK, pada tahun 2024 transfer dana dari Indonesia ke Singapura mencapai 4.800 triliun rupiah atau sekitar 62% dari total PDB Singapura. Kebijakan ini tentu merugikan negara-negara yang selama ini diuntungkan dari aliran dana Indonesia. Regulasi sawit yang lebih berpihak kepada petani lokal. Pemerintah menetapkan bahwa 30% lahan sawit harus dialokasikan untuk petani lokal. Kebijakan ini berdampak pada perusahaan asing, terutama dari Malaysia dan Singapura, yang menguasai sekitar 3,7 juta hektar lahan sawit di Indonesia. Mereka yang menguasainya, guys. Presiden Joko Widodo dikenal sebagai pemimpin yang berani dalam mengambil kebijakan yang menekan kepentingan asing. Namun dalam beberapa kasus, ia cenderung menghindari kebijakan yang terlalu berisiko terhadap citranya. Sementara itu Presiden Prabowo dinilai lebih berani dalam mengambil kebijakan yang penuh risiko, termasuk kebijakan pemotongan anggaran besar-besaran. Iya itu. Sejak era Presiden Soekarno hingga Jokowi, belum ada presiden yang berani mengambil langkah drastis seperti ini. Benar-benar. Bahkan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, jumlah pegawai negeri sipil atau PNS justru meningkat. Meski peningkatan ini tidak selalu berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Dengan adanya pemotongan anggaran, Prabowo berisiko kehilangan dukungan dari ASN dan PNS dalam pemilihan mendatang. Namun ia tetap maju dengan kebijakan ini demi efisiensi dan alokasi anggaran ke sektor-sektor yang lebih strategis. Banyak kebijakan nasionalis yang justru mendapat penolakan keras di dalam negeri.
Hal ini memunculkan dugaan bahwa ada aktor-aktor tertentu yang merasa terganggu dan mencoba menggagalkan kebijakan tersebut. Kelompok elit daerah. Pemotongan anggaran daerah membuat banyak raja-raja kecil di daerah merasa kehilangan sumber pendanaannya. Anggaran yang sebelumnya bisa digunakan untuk membeli mobil dinas, rumah baru, atau kepentingan pribadi lainnya kini tidak lagi tersedia. Wow. Oleh karena itu muncul gelombang penolakan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Negara-negara yang selama ini mengandalkan sumber daya alam Indonesia mulai panik karena kebijakan baru ini. Misalnya, Singapura sangat bergantung pada ekspor gas dari Indonesia dan kebijakan penghentian ekspor gas jelas merugikan mereka. Pihak asing yang ingin mempertahankan dominasi. Kebijakan yang mewajibkan 30% lahan sawit dialokasikan untuk petani lokal juga memukul perusahaan asing. Dengan adanya regulasi ini, dominasi asing di industri sawit Indonesia mulai terancam. Salah satu kebijakan yang seharusnya mendapatkan dukungan penuh adalah program makan bergizi gratis untuk anak-anak Indonesia. Namun kebijakan ini justru mendapat kritik dari berbagai pihak. Iya ya. Pada tahun 2023, angka stunting di Indonesia mencapai 21%, yang berarti 1 dari 4 anak mengalami kekurangan gizi. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Damayanti Rusli menunjukkan bahwa anak yang mengalami gizi buruk pada usia 1 tahun berisiko memiliki IQ di bawah 90 yang berdampak pada kesulitan dalam menerima pendidikan secara optimal. Nah itulah dia guys, pentingnya makanan bergizi cuy. Saat ini Indonesia berada di persimpangan jalan. Kita bisa memilih untuk tetap menjadi negara yang bergantung pada kepentingan asing, atau kita mendukung kebijakan yang membawa kemandirian bagi masyarakat Indonesia. Negara-negara yang selama ini menikmati keuntungan besar dari sumber daya alam Indonesia mulai mengalami kerugian dan mereka tidak tinggal diam. Mereka menggunakan berbagai cara untuk mempertahankan opini publik, baik melalui media propaganda maupun agen-agen yang menyusup ke dalam negeri. Nah, Masyarakat ini dia, Indonesia guys. perlu lebih kritis dalam menyikapi setiap isu yang berkembang. Jangan mudah terpengaruh oleh propaganda asing yang ingin menggagalkan kebijakan nasionalis yang sebenarnya bertujuan untuk kebaikan negara. Kini saatnya kita bersatu dan mendukung kebijakan yang benar-benar menguntungkan Indonesia. Masa depan setuju bangsa banget. ini ada di tangan kamu. Nah itu dia guys, banyak banget kan yang menentang kebijakan-kebijakan Pak Prabowo. Jangan mudah terpengaruh, berpikirlah yang jernih, jangan sampai egois ya pada diri kita sendiri. Karena yang lain juga sangat ingin banget Indonesia ini menjadi negara yang berhasil, negara yang sukses guys. Semangat buat Pak Prabowo. Gue yakin pasti masyarakat-masyarakat bakal setuju banget dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Karena semua itu demi rakyat dan kita sudah sedikit demi sedikit merasakannya. Nah sekarang gue pengen denger nih menurut pendapat kalian mengenai video barusan, kira-kira seperti apa nih? Dan apakah kalian mempunyai pendapat lain mengenai video barusan? Silahkan langsung di komen aja di bawah sini. Jangan lupa juga untuk video barusan, linknya gue taruh di deskripsi bawah. Klik link tersebut, sama-sama kita support channel Auto DP. Pastinya juga jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe di bawah guys. Thank you. Damn.